Sobat Kepers, kembali lagi bersama Asal Usul. Tontonan dari segala asal muasal yang ada di sekeliling kita, bahkan yang belum tentu kamu ketahui akan adanya asal usul unik dan menarik di baliknya. Asal Usul kali ini akan mengulik tentang sebuah kota di Pulau Jawa bagian barat. Tanah Sunda yang punya segudang cerita dan asal usul yang menarik untuk ditelusuri. Sobat Kepers, ada yang pernah nggak sih datang atau main ke kota Sukabumi? Ya, kota Sukabumi adalah sebuah kota kecil yang sejuk dan asri yang berada di Tanah Sunda, Provinsi Jawa Barat. Kota ini merupakan kota enklave dari Kabupaten Sukabumi. Luas wilayah kota Sukabumi ini berada di urutan ketiga terkecil di Jawa Barat, setelah kota Cirebon dan Cimahi. Meskipun kota Sukabumi termasuk kota kecil, malah Kabupaten Sukabumi yang menjadi kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa. Unik ya Sobat Kepers. Nama Sukabumi pertama kali diperkenalkan ke dunia luar pada tanggal 13 Januari 1815 oleh administratur perkebunan bernama Andries Christoffel Johannes de Wilde, seorang berkebangsaan Belanda yang menjelajah di Sukabumi untuk mencari lokasi tanah yang cocok untuk perkebunan. Andries de Wilde ini adalah seorang pioneer planter kopi dan teh yang bermukim di Bandung, yang dimana bekas rumah tinggal dan gudang kopinya kini dijadikan kantor pemerintah kota Bandung. Singkat ceritanya, awalnya ia mengirim surat kepada kawannya Peter Englert untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mengganti nama Cikole dengan nama Sukabumi pada tanggal 13 Januari 1815. Sejak saat itulah Cikole resmi menjadi Sukabumi. Bermula dari VOC yang membutuhkan banyak komoditas kopi, akhirnya Van Riebeeck dan Zadekroon berusaha mengembangkan lebih luas tanaman kopi di sekitar Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Tahun 1709, Gubernur Van Riebeeck mengadakan inspeksi ke kebun kopi di Cibalagung, Bogor, Cianjur, Jogjogan, Pondokopo, dan Gunung Suruh Sukabumi. Inilah yang jadi salah satu alasan dibangunnya jalur lintas kereta api yang menghubungkan Sukabumi dengan Buitenzorg dan Batavia di bagian barat dan Cianjur, ibu kota Priangan, dan Bandung di timur. Saat itu, De Wilde adalah pembantu pribadi Gubernur Jenderal Daendels dan dikenal sebagai tuan tanah di Jasinga, Bogor pada 25 Januari 1813. Ia membeli tanah di Sukabumi yang luasnya 5/12 bagian di seluruh tanah yang ada di Sukabumi, seharga 58.000 ringgit Spanyol. Kemudian ada yang mengatakan bahwa nama Sukabumi berasal dari bahasa Sunda, yaitu Sukabumen, yang bermakna bahwa pada kawasan yang memiliki udara sejuk dan nyaman ini membuat orang-orang Sukabumen-bumen, atau yang berarti menetap. Wah, unik sekali ya Sobat Kepers. Nama Sukabumi juga berasal dari bahasa Sanskerta, Suka yang berarti kesenangan, kebahagiaan, kesukaan, dan bumi yang berarti bumi. Jadi Sukabumi artinya bumi kesukaan. Suasana tempat yang sejuk dan nyaman inilah yang menjadikan orang-orang dahulu senang untuk menetap di sini. Tapi tahu nggak sih Sobat Kepers, sebelum berstatus kota, Sukabumi hanyalah dusun kecil bernama Gunung Parang. Lalu berkembang menjadi beberapa desa seperti Cikole atau Parung Seah. Kemudian pada 1 April 1914, pemerintah Hindia Belanda menjadikan kota Sukabumi sebagai Burgerlijk Bestuur dengan status gemeente atau kota praja. Dengan alasan bahwa di kota ini banyak berdiam orang-orang Belanda dan Eropa, pemilik perkebunan-perkebunan yang berada di daerah Kabupaten Sukabumi bagian selatan, yang harus mendapatkan pengurusan dan pelayanan yang istimewa.
Ketika Indonesia merdeka, status kota Sukabumi berubah menjadi kota kecil Sukabumi yang dipimpin oleh wali kota. Kepentingan kota Sukabumi untuk pemerintah Hindia Belanda dimulai ketika pemerintah membuka daerah untuk wilayah perkebunan di Priangan. Dibukanya daerah perkebunan tersebut membuat banyak orang Eropa yang memilih untuk menjadi pengusaha perkebunan di daerah tersebut. Perkebunan teh menjadi wilayah terbesar yang ada di wilayah Sukabumi. Semakin banyaknya pengusaha perkebunan yang menetap di wilayah Sukabumi, membuat pemerintah daerah melakukan pembangunan untuk kepentingan orang-orang Eropa di sana. Disinilah mulai berdiri banyak bangunan-bangunan oleh pemerintah Belanda. Fasilitas yang dibuat diantaranya Gereja Sidang Kristus sebagai tempat beribadah orang-orang Eropa. Gereja ini dibuat pada tahun 1911 dan sempat digunakan sebagai gudang senjata oleh tentara Jepang. Sobat Kepors, siapa yang di sini punya hobi berkemah atau camping? Buat Sobat Kepors yang ingin berkemah tapi nggak mau repot dengan segala peralatannya dan bisa dapat suasana yang menyenangkan, pas banget nih. Kamu bisa datang aja ke Sukabumi untuk camping mewah. Kalau biasanya camping itu identik dengan tidur ala kadarnya di alam bebas, lain halnya di area camping ground di Sukabumi ini. Karena katanya campingnya serasa tidur di hotel berbintang. Kayak apa ya? Siapa yang menyangka kalau di Sukabumi kamu sudah bisa menjajaki liburan yang lagi hype zaman sekarang, yaitu camping mewah atau dikenal dengan glamour camping. Di sini kamu bisa menikmati fasilitas berkemah yang sedikit berbeda dari perkemahan pada umumnya. Karena camping mewah ini mengutamakan kenyamanan sebagai unsur utamanya. Area campsite ini lokasinya 10 km dari kantor Polsek Cisaat. Kamu bisa ke sini dengan bus atau mobil. Area perkemahan yang terletak nggak jauh dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango membuat suasananya pun sangat asri dan indah. Di sini kamu bisa menyewa perlengkapan apa aja yang kamu butuhkan untuk camping. Perlengkapan yang ada pun tersedia dalam berbagai jenis ukuran dan jenis yang berbeda. Ada pula alat-alat untuk pencahayaan selama berkemah dan kantong tidur agar kamu lebih nyaman saat beristirahat. Meski berpetualangan dengan nuansa alam, tetapi glamour camping ini tetap menawarkan berbagai fasilitas modern yang berguna untuk mempermudah para pengunjungnya. Salah satunya di sini sudah tersedia kamar mandi dan toilet yang memadai. Bahkan kamar mandi yang ada juga sudah dilengkapi dengan shower untuk mandi air panas. Wah, bener-bener camping rasa mewah ya Sobat Kepors. Gak cuma itu, di sini juga tersedia dapur umum yang bisa dipakai untuk memasak. Tapi kalau kamu nggak mau repot memasak, di sini juga ada restoran dengan berbagai olahan tradisional dan menu-menu kekinian. Pokoknya, berkemah di tempat ini nggak akan membuat kamu susah seperti berkemah di alam bebas pada umumnya. Di area perkemahan ini, kamu bisa menikmati segudang aktivitas bersama keluarga. Ketika di pagi hari, kamu bisa menikmati keindahan Danau Situ Gunung yang bisa diakses dengan berjalan kaki. Di sini juga terdapat cukup banyak spot yang tersedia untuk berkemah. Setiap spotnya juga memiliki lapangan yang luas untuk arena bermain, sehingga membuat suasana camping di alam terbuka semakin asik dan penuh pengalaman. Family friendly banget ya tempatnya. Area glamour camping di Sukabumi ini mampu menampung hingga 135 orang loh. Deretan tendanya dengan berisikan kasur yang empuk dan colokan listrik membuat pengalaman camping traveler berasa maksimal. Serasa tidur di dalam hotel bintang 5 ya, padahal ini di dalam tenda loh. Selain camping mewah, kamu bisa juga menikmati fasilitas outdoor yang seru, yaitu flying fox, high rope, river tubing, dan permainan outbound lainnya ada di sini. Untuk segala fasilitas camping mewah ini, kamu hanya perlu merogoh ongkos kurang lebih mulai dari 550.000 aja per orang semalamnya. Harga tersebut sudah berikut makan juga loh. Harga yang cukup sesuai bukan dengan fasilitas yang kita dapatkan di dalamnya. Dengan kapasitas satu tenda yang bisa diisi oleh 3-4 orang, kamu sudah bisa menikmati suasana dinginnya area camp ini bersama teman-teman ataupun keluarga tercinta.
Udara di sini sudah bisa dipastikan sangat sejuk ya Sobat Kepers, karena area camp ini berada di ketinggian 1000-an mdpl. Berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Wah, sangat menarik sekali ya Sobat Kepers. Secuil tips untuk berkemah tanpa susah, sekaligus bisa jadi pilihan short escape kamu di ketinggian. Sobat Kepers, setelah menjelajahi seluk-beluk Sukabumi, belum lengkap rasanya kalau kita belum menilik ke kuliner khas kota yang dingin dan sejuk ini. Kali ini, Asal Usul akan membahas makanan unik yang jadi khasnya Sukabumi, yang juga dijadikan sebagai buah tangan para pendatang di kota ini, yaitu mochi. Sekilas, jika kita mendengar makanan bernama mochi, pasti yang pertama kita tahu makanan ini berasal dan banyak sekali di Jepang atau negara-negara Asia Timur lainnya. Tapi kok bisa ya di Indonesia mochi ini jadi khasnya Sukabumi? Langsung aja yuk, Asal Usul bakal ngasih tahu ke Sobat Kepers gimana awal mulanya. Banyak yang mengira mochi yang menjadi panganan khas Sukabumi ini akibat pengaruh dari Jepang. Namun pernyataan ini ditepis sejarawan asal Sukabumi. Hidangan ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTP oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022. Kebanyakan masyarakat menganggap mochi berasal dari Jepang. Mochi sendiri adalah sebagai jenis wagashi dari Jepang. Penganan ini konon telah digunakan untuk perayaan Tahun Baru bagi para bangsawan Jepang pada masa Heian atau sekitar tahun 794 hingga 1185 Masehi. Kemudian di Indonesia, pada awalnya bala tentara Jepang membuat semacam camilan, salah satunya mochi sebagai hidangan acara. Kemudian setelah itu barulah tentara Jepang turut meminta bantuan para warga pribumi untuk membuat camilan mochi ini. Beberapa warga pribumi pun lantas coba membuatnya sendiri untuk kudapan di rumah. Namun hal tersebut ditepis dengan kuat karena menurut hasil penelitian dari antropolog Universitas Indonesia, info bahwa mochi berasal asli dari Jepang adalah keliru. Ia mengatakan bahwa mochi sendiri sebenarnya berasal dari wilayah kita sendiri. Sedangkan di Jepang baru berkembang di abad ke-9 hingga ke-11 saat sistem penanaman padi diperkenalkan di Jepang. Pada masa itu, kudapan ini sebetulnya hanya berupa teok atau niangao yang hampir ada di setiap kawasan Asia. Di saat bersamaan itu pula lah muncul zaman Kerajaan Sunda. Menurut sejarawan dari komunitas Dapuran Kipahare Irman Firmansyah, budaya itu berkembang sepanjang zaman dan kota Sukabumi sendiri berdiri pada masa kolonial Belanda. Sehingga banyak masyarakat Eropa dan non-Sunda lain yang tinggal dan menimbulkan percampuran budaya. Lalu di Sukabumi sendiri, bahan dasar pembuatan mochi telah dikenal sejak masa Kerajaan Sunda. Hal ini dibuktikan dari peninggalan prasasti Sang Hyang Tapak Cibadak. Pada masa-masa itu, masyarakat kita diyakini sudah mengenal bahan mochi, yaitu beras ketan. Masyarakat Sukabumi juga sudah membudidayakan padi dengan cara berladang. Kemudian barulah mochi masuk ke Jepang melalui Asia Tenggara, karena pada dasarnya negara-negara di kawasan Asia memang memiliki makanan olahan dari beras. Meskipun begitu, eksistensi mochi yang dikenal hingga saat ini kemungkinan mulai muncul saat ada kegiatan perniagaan antara warga pribumi dengan Jepang sebelum masa pendudukan Jepang di Nusantara. Mochi kemudian berkembang menjadi salah satu komoditas industri kuliner sekitar tahun 1960-an. Meski begitu, kemungkinan pada masa tersebut mochi belum menjadi buah tangan khas Sukabumi. Jika Sobat Kepers datang ke Sukabumi dan ingin membeli oleh-oleh khas, kamu bisa langsung menyambangi area pemukiman yang dikenal sebagai pusat produksi mochi, yaitu daerah Kasuari. Di kawasan ini ada beberapa pabrik mochi, baik skala besar maupun kecil. Kamu bisa menemukan di sepanjang masuk ke gangnya, di kanan dan kirinya, warga berjualan mochi. Melihat banyaknya produsen mochi di kawasan ini, para wisatawan pun tertarik untuk datang.
Sehingga lambat laun mochi dari kampung Kasuari semakin dikenal dan kerap dijadikan untuk oleh-oleh.